Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan presentasikan was deep earning untuk prediksi harga saham BRI. Oke. Saya akan menjelaskan pertama mulai dari pendahuluan, terus metode yang saya gunakan, lalu ada hasil dan juga ada demo aplikasi terkait, dan juga kesimpulan. Oke, mulai dari pendahuluan itu mode prediksi harga saham BRI dibuat menggunakan pendekatan deep earning dengan jaringan LSTM atau long short term memory. Model ini memiliki data histori dari tahun 2019 hingga tahun 2025. Dan data ini juga diambil dari Yahoo Finance dengan tujuan untuk memprediksi harga saham BRI berdasarkan data histori yang ada sebelumnya. Untuk metodologi penelitian kali ini itu ada pengambilan data atau dataset. Data harga saham BRI yang saya ambil itu berdasarkan dari Yahoo Finance dengan rentang waktu dari tanggal 20 Januari 2019 hingga 7 Februari 2025. Data yang digunakan adalah data harga penutup atau close saat saham BRI rentangnya sudah selesai, yang kemudian diproses dengan metode forward fill untuk mengatasi nilai yang hilang. Lalu di persiapan itu ada beberapa hal yang jadi concern. Yang pertama itu arsitektur model, lalu ada normalisasi dan juga ada pembuatan dataset. Pertama untuk normalisasi data. Data harga saham dinormalisasikan menggunakan min-max scaler agar berbeda dalam rentang waktu 0 sampai 1. Normalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas model selama proses pelatihan atau training. Lalu ada pembuatan dataset. Dataset yang dibuat dengan pendekatan sliding window dengan panjang atau rentang 60 hari, di mana 60 hari sebelumnya digunakan sebagai input untuk memprediksi harga saham pada hari ke-61. Lalu ada arsitektur model. Oke, seperti yang saya bilang sebelumnya, model yang digunakan itu LSTM atau long short term memory. Dan di arsitektur LSTM itu ada beberapa layer yang digunakan. Ada layer 1, 2, 3 dan juga ada dense layernya untuk satu unit outputnya, untuk satu unit outputnya. Dan model dikompilasi menggunakan optimizer Adam dan fungsi loss dari MSE atau mean square error. Lalu setelahnya akan dilakukan pelatihan untuk melatih data selama 25 epochs dengan batch size-nya itu 32. Lalu tahapan selanjutnya adalah analisis dan juga prediksi. Jadi setelah prosedur yang tadi dilakukan, itu datanya akan dianalisa untuk diprediksi apakah harga saham, terutama harga saham BRI itu memiliki kecenderungan naik atau turun pada masa yang akan mendatang. Dengan begitu kita bisa mengetahui sekiranya apa yang terjadi dengan saham BRI di masa yang akan datang berdasarkan data histori yang ada sebelumnya. Lalu untuk hasil sendiri, ini adalah hasil model prediksi harga saham BRI, bisa dilihat itu dari tahun 2019, 2020, 2021 hingga sampai ke 2025. Dan di sini bisa dilihat untuk harga BRI itu start di rentang harga 2000 sampai 3000-an. Lalu di rentang harga tahun 2025 itu ada di rentang harga 4000 sampai 5000-an untuk satu lotnya. Dan di prediksi kali ini itu akan ada kenaikan, bisa dilihat itu akan ada kenaikan di rentang harga 4000 sampai 5000 jika dibandingkan dengan nilai pada data sebelumnya. Dan kita juga bisa lihat puncaknya itu ada di tahun 2024, di mana harga saham BRI itu menyentuh 6000 per lotnya, dan titik terendahnya itu ada di rentang waktu 2020 sampai 2021 dan dengan harga kurang dari Rp2.000 untuk per lotnya. Oke, saya langsung aja demo untuk aplikasi yang telah dibuat. Oke, ini adalah kode yang dibuat, itu kode untuk prediksi harga saham BRI. Di sini pertama kita masuk ke importing package dulu. Ada NumPy Pandas Yahoo Finance dari Yahoo,
untuk mengambil data BRI, dan juga ada dari Tensor, Sklearn, dan juga ada datetime untuk menggunakan fungsi untuk menggunakan fungsi tanggal dan waktu. Lalu di sini ada pengambilan data saham BRI. Jadi bisa dilihat dimulai dari tanggal 20 Januari 2019 dan diakhiri di tanggal 7 Februari 2025. Lalu di download. Setelah di download itu dilakukan fungsi untuk memilih data dan menutup mengisi data dan mengisi data yang hilang. Jadi memilih dan mengisi data yang hilang. Lalu habis itu kita lakukan normalisasi data dengan min-max scalar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan hal ini itu kita bisa menskalakan harga saham agar berada dalam rentang 0 hingga 1. Dan itu diperlukan oleh LSM agar lebih stabil. Lalu menyiapkan data untuk training. Di sini ada prediksi day, X-trend, dan juga Y-trend. Nah, di prediksi day ini itu model akan menggunakan 60 hari sebelumnya untuk memprediksi hari berikutnya. X-trend itu berisi 60 harga saham sebelumnya yang digunakan sebagai input, dan Y-trend itu harga saham hari ke-61 sebagai target, yang artinya harga saham pada besok hari. Lalu dilakukan looping untuk dapat X-trend dan juga Y-trendnya. Nah, setelah itu ubah data menjadi array. Mengubah data menjadi array menggunakan NumPy untuk kompatibilitas ke TensorFlow-nya. Nah, setelahnya kita membangun model LSTM. Di model ini itu kita pakai sequential untuk model berbasis layer. Makanya sebelumnya saya bilang ini ada beberapa layer seperti LSTM layer 1, 2, dan 3, dan juga ada dense-nya. Itu diperlukan dalam membangun model LSTM. Layer 1 itu 50 unit dengan return sequence true karena masih ada layer LSTM berikutnya. LSTM berikutnya sama dan karena masih ada LSTM layer selanjutnya, tapi di layer ketiga itu return sequence-nya itu kita tidak menggunakannya karena ini layer terakhir. Lalu ada dropout untuk mencegah overfilling dengan membuang 20% neuron secara acak saat pelatihan data. Dan juga ada dense atau layer output. Nah, ini berbeda dengan layer sebelumnya. Nah, ini merupakan layer output dengan satu neuron untuk menghasilkan angka prediksi harga saham. Setelahnya kita compile dengan optimizer Adam, algoritma optimasi untuk pelatihan model agar dia itu agar data bisa lebih cepat dan stabil. Lalu kita juga ada Lussman square error atau MSE. Nah, di MSE ini itu kita mengukur kesalahan prediksi. Kalau epoch-nya itu yang bernilai 25 itu maksudnya model akan dilatih selama 25 kali perulangan secara penuh. Nah, sedangkan batch test itu setiap iterasi model memperoleh 32 data sekaligus. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk testing, untuk persiapan testing datanya, di sini kita ngambil 60 hari terakhir untuk jadikan input prediksi. Lalu kita reset datanya agar sesuai dengan format untuk keperluan LSTM-nya. Bisa dilihat di sini. Setelahnya kita melakukan prediksi. Nah, di sini model memprediksi harga saham untuk hari berikutnya. Lalu mengembalikan hasil prediksi ke skala harga saham sebenarnya. Nah, untuk lebih gampang agar bisa dilihat sama pengguna, itu kita visualisasikan hasil prediksinya menggunakan grafik dengan menampilkan garis biru dan juga titik merah yang digunakan sebagai acuan untuk prediksi harga saham di hari berikutnya. Lalu untuk sebagai output teks tertulisnya agar lebih mudah dipahami, itu kita juga print out si prediksi harga saham BRI di hari berikutnya sehingga kita bisa tahu besok harganya ada di rentang harga sekian. Kurang lebih seperti itu untuk demonya. Dan kalau kita lihat ke bawah, ini dia ada proses pelatihan seperti yang tadi disampaikan. Terus dan sebagai catatan, untuk proses yang lebih cepat itu disarankan untuk menggunakan GPU ketimbang CPU. Lalu outputnya akan keluar dan kita bisa lihat ini hasil yang sebelumnya kita bahas. Dan di sini bisa dilihat dengan jelas bahwa prediksi harga saham dari untuk hari berikutnya itu ada di 4.388 rupiah. Ya, kurang lebih itu untuk penjelasan programnya. Saya akan balik ke presentasinya.
Kesimpulannya itu model LSTM yang digunakan mampu menangkap tren harga dari saham BRI dan memberikan prediksi yang mendekati harga sebenarnya. Meskipun model ini dapat memberikan gambaran pergerakan harga, uh, akurasinya tetap dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya seperti ekonomi yang terjadi di lingkungan di lingkungan nyata ya, di berita-berita ekonomi yang ada itu juga mempengaruhi harga pasar sahamnya juga. Lalu ada sentimen investor dan juga kondisi pasar global. Itu hal-hal eksternal yang terkadang bisa memberikan dampak ke harga saham secara signifikan, entah naik maupun turun. Oleh karena itu, hasil prediksi ini sebaiknya digunakan sebagai referensi untuk pengambilan keputusan investasi. Jadi kalau memang kita ragu atau mungkin kita mau meyakinkan diri untuk membeli harga saham di hari berikutnya, itu kita bisa menggunakan program ini sehingga kita bisa yakin bahwa kita beli atau tidak harga saham untuk saat ini. Kurang lebih itu kesimpulan yang didapat dari program ini. Oke, sekian dari saya untuk presentasi program untuk mata kuliah Deep Learning. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit. Sekian, terima kasih.